warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi di channel ini. Perkenalkan, nama saya Rizka Daud dengan NPM 0227241136 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi, kelas 3A. Nah, di video kali ini, yang merupakan video ke-7 kita akan membahas topik yang menarik sekali, yaitu tentang tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Keuangan dan perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip keuangan yang berbasis syariah, tetapi juga didukung oleh kebijakan pemerintah dan regulator yang semakin kuat. Industri keuangan syariah menawarkan solusi alternatif melalui sistem tanpa bunga atau riba bagi hasil dan aktivitas keuangan yang etis. Hal ini menjadi perbankan syariah sebagai pilihan menarik bagi masyarakat yang menginginkan transaksi keuangan yang sesuai dengan nilai keagamaan, sekaligus tetap kompetitif dunia bisnis modern. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital, persaingan antara lembaga keuangan, dan kebutuhan akan literasi keuangan masyarakat menjadi faktor yang memengaruhi pertumbuhan sektor ini. Bank-bank syariah kini dituntut untuk tidak hanya mematuhi prinsip syariah, tetapi juga memberikan layanan yang cepat, mudah diakses, dan inovatif. Dalam presentasi ini, kita akan mengeksplorasi sejarah dan dasar pengembangan perbankan syariah di Indonesia, regulasi dan kelembagaan yang mendukung produk serta layanan yang ditawarkan, tantangan yang dihadapi seperti persaingan, literasi dan digitalisasi, serta peluang besar yang masih dapat dimanfaatkan untuk masa depan. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, kita dapat melihat bagaimana perbankan syariah berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan berpotensi menjadi salah satu pilar utama sistem keuangan Indonesia. Nah, selanjutnya kita masuk ke sejarah perbankan syariah di Indonesia. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1992 ketika Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi sebagai bank pertama yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Pendirian bank ini merupakan hasil kerjasama antara pemerintah, Majelis Ulama Indonesia, serta sejumlah pengusaha muslim. Kehadirannya menjadi tonggak awal sistem keuangan syariah di Indonesia. Memasuki masa krisis moneter 1997 sampai 1998, perbankan syariah dimulai mendapatkan perhatian lebih besar di saat banyak bank konvensional mengalami kesulitan likuiditas. Bank syariah relatif lebih stabil karena tidak berbasis bunga dan menggunakan sistem bagi hasil. Hal ini meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Selanjutnya, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum bagi berdirinya bank syariah dan unit usaha syariah. Sejak saat itu, bank-bank konvensional mulai membuka unit usaha syariah seperti BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah. Perkembangan semakin pesat setelah lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. Undang-undang ini memperkuat regulasi dan mendorong transformasi sistem keuangan syariah. Setelah itu, lembaga pengawas seperti Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Syariah Nasional juga berperan penting memastikan bahwa produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Pada tahun-tahun berikutnya, banyak inovasi produk diperkenalkan seperti tabungan dan deposito berbasis mudharabah, pembiayaan murabahah, musyarakah dan ijarah, layanan digital syariah, akad hybrid untuk keperluan bisnis modern. Puncak perkembangan terbaru adalah 3 bank syariah besar BUMN, BRI Syariah, dan BNI. Dan langkah ini bertujuan memperkuat daya saing nasional internasional, menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah global.
Prinsip dasar syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Setiap transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga kedua belah pihak memahami risiko dan keuntungan secara seimbang. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai akad, biaya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Larangan riba menjadikan bank syariah tidak mengandalkan bunga, melainkan menggunakan mekanisme bagi hasil jual beli atau sewa sesuai akad syariah. Selain itu, bank syariah juga menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif atau haram, serta investasi pada sektor yang tidak halal seperti alkohol, perjudian, dan industri yang merusak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah bertujuan menciptakan sistem yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai moral masyarakat. Memahami prinsip ini sangat penting untuk menavigasi tantangan dan peluang dalam perkembangan sektor keuangan syariah. Prinsip dasar syariah. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan larangan riba. Seperti transaksi harus dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak, sehingga kedua belah pihak memahami risiko dan keuntungan secara seimbang. Transparansi diwujudkan melalui penyampaian informasi yang jelas mengenai akad, biaya, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Larangan riba menjadikan bank syariah tidak mengandalkan bunga, melainkan menggunakan mekanisme bagi hasil jual beli atau sewa sesuai akad syariah. Selain itu, bank syariah juga menghindari kegiatan yang bersifat spekulatif atau haram, serta investasi pada sektor yang tidak halal seperti alkohol, perjudian, dan industri yang merusak. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perbankan syariah bertujuan menciptakan sistem yang lebih etis, inklusif, dan berkelanjutan, sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga nilai moral masyarakat. Memahami prinsip ini sangat penting untuk menavigasi tantangan dan peluang dalam perkembangan sektor keuangan syariah. Setelah memahami sejarah perbankan syariah, kita juga perlu melihat bahwa perkembangan ini tidak terjadi begitu saja. Banyak ulama, akademisi, ekonom, hingga regulator yang terlibat dalam memperjuangkan sistem ini agar tidak diakui secara legal dan sosial. Selain itu, lahirnya lembaga keuangan syariah bukan hanya soal pendirian bank, tetapi juga menyangkut pembangunan infrastruktur syariah seperti Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia yang bertugas memastikan bahwa seluruh produk keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Kehadiran DSN atau MUI memberikan kredibilitas hukum, keagamaan, dan kepercayaan bagi masyarakat luas. Pada tahap selanjutnya, perkembangan pendidikan ekonomi syariah juga semakin pesat. Banyak perguruan tinggi mulai membuka program studi ekonomi syariah, perbankan syariah, bahkan hukum ekonomi syariah. Mahasiswa, akademisi, dan penelitian mulai aktif melakukan riset terkait dalam ekonomi Islam, baik dari sisi teori maupun implementasinya. Dengan berkembangnya pendidikan, kualitas sumber daya manusia yang memahami keuangan syariah pun semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan industri syariah tidak hanya dilihat dari sisi jumlah bank, tetapi juga dari kesiapan SDM yang kompeten dan profesional di bidangnya. Berikut prinsip sistem keuangan syariah. Prinsip utama dalam keuangan syariah adalah mengedepankan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Setiap transaksi harus mengandung nilai kemaslahatan dan menghindari pihak manapun dari praktik yang merugikan. Ini sejalan dengan tujuan syariah atau magasyid syariah yang menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
Jadi, perbankan syariah bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sistem moral yang mengatur perilaku ekonomi agar tetap sesuai dengan tuntunan agama. Inilah yang membuat banyak orang percaya bahwa ekonomi syariah akan terus berkembang secara berkelanjutan. Selain larangan riba, darah dan masyir, syariah juga melarang investasi pada sektor yang haram seperti alkohol, judi, pornografi, senjata legal, dan usaha lain yang bertentangan dengan nilai Islam. Dengan demikian, dana masyarakat tidak hanya dikelola untuk mendapatkan keuntungan, tetapi juga diarahkan agar tidak mendukung kegiatan yang merusak moral dan sosial masyarakat. Prinsip ini menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih etis, sehat, dan bertanggung jawab. Dalam praktik sehari-hari, bank syariah menggunakan berbagai akad sebagai dasar transaksi, contohnya akad murabahah untuk pembiayaan pembelian barang, mudharabah untuk investasi dengan skema bagi hasil, musyarakah untuk kerjasama modul, ijarah untuk sewa menyewa, dan wakalah untuk pemberian kuasa. Pemahaman terhadap akad-akad ini sangat penting karena masing-masing memiliki ketentuan yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa produk syariah tidak hanya meniru produk konvensional, tetapi dibangun dari prinsip dan mekanisme yang berbeda secara mendasar. Perbandingan dengan bank konvensional. Perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada sumber pendapatan. Bank konvensional memperoleh pendapatan dari bunga pinjaman, sedangkan bank syariah memperoleh keuntungan dari akad jual beli, sewa, bagi hasil, dan layanan berbasis syariah. Dalam bank syariah, hubungan antara bank dan nasabah lebih bersifat kemitraan, bukan hubungan kreditur-debitur seperti pada sistem konvensional. Ini berarti kedua pihak menanggung risiko dan mendapatkan keuntungan bersama. Konsep ini disebut risiko sharing, dan inilah yang membuat sistem syariah dianggap lebih adil dan stabil. Dalam kondisi krisis ekonomi, sistem syariah juga terbukti memiliki ketahanan lebih baik. Hal ini terjadi karena sistem syariah tidak banyak terlibat dalam transaksi spekulatif yang sering menjadi penyebab gelombang ekonomi. Bank syariah lebih fokus pada pembiayaan sektor real, sehingga aliran dana benar-benar mendorong aktivitas ekonomi produktif seperti perdagangan, investasi usaha, dan pembangunan fasilitas ekonomi. Dengan demikian, perbankan syariah berpotensi menjadi penopang stabilitas. Salah satu tantangan utama dalam industri perbankan syariah adalah regulasi yang terus berubah, kebijakan pemerintah, aturan perbankan, serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional sering diperbarui untuk menyesuaikan perkembangan ekonomi dan teknologi. Perubahan ini membutuhkan penyesuaian cepat dari pihak bank, baik dalam hal sistem operasional, produk maupun pelaporan keuangan. Selain itu, standar syariah yang ketat mengharuskan setiap produk dan layanan diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah. Proses ini penting untuk menjaga kesesuaian prinsip syariah, namun dapat memerlukan waktu dan biaya tambahan. Koordinasi antara regulator, bank, dan lembaga syariah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika menafsirkan aturan baru. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai regulasi sangat penting agar bank syariah tetap patuh, stabil, dan mampu bersaing dalam industri keuangan yang dinamis. Bank syariah menghadapi persaingan yang ketat dari bank konvensional yang sudah lebih lama beroperasi dan memiliki jaringan serta teknologi yang lebih matang. Banyak masyarakat masih menganggap layanan bank konvensional lebih cepat, mudah, dan lengkap, terutama dalam hal digital banking dan akses cabang. Oleh karena itu,
Bank syariah perlu memiliki strategi pemasaran yang kreatif dan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan nasabah. Edukasi kepada masyarakat mengenai keunggulan sistem syariah seperti keadilan, transparansi, dan etika investasi juga menjadi faktor penting untuk menarik minat. Selain itu, inovasi produk syariah misalnya pembiayaan UMKM, layanan digital berbasis syariah, serta kolaborasi dengan fintech dapat membantu meningkatkan daya saing dengan pendekatan yang Selain itu, inovasi produk syariah misalnya pembiayaan UMKM, layanan digital berbasis syariah, serta kolaborasi dengan fintech dapat membantu meningkatkan daya saing. Dengan pendekatan yang tepat, bank syariah mampu memperluas pangsa pasar tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utamanya. Peluang teknologi finansial. Perkembangan teknologi finansial membuka peluang besar bagi bank syariah untuk memperluas layanan dan menjangkau nasabah yang lebih luas, termasuk generasi muda dan masyarakat di daerah yang jauh dari kantor cabang melalui aplikasi mobil, pembayaran digital, dan integrasi dengan bank syariah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan praktis. Selain itu, teknologi seperti big data dan kecerdasan buatan dapat membantu bank dalam menganalisis perilaku nasabah, meningkatkan keamanan transaksi, serta mempercepat proses persetujuan pembiayaan. Dengan memanfaatkan inovasi ini secara tepat, bank syariah tidak hanya menjadi lebih efisien, tetapi juga mampu bersaing secara efektif di era digital tanpa meninggalkan prinsip syariah. Oh my God! Wow! Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keuangan syariah membuka peluang baru. Edukasi dan promosi yang tepat dapat menarik lebih banyak nasabah. Penting untuk membangun pemahaman yang kuat tentang manfaat perbankan syariah. Inovasi dalam produk keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik bank syariah di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, produk tradisional seperti tabungan dan pembiayaan murabahah, bank syariah perlu menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, misalnya pembiayaan mikro untuk UMKM, kartu pembiayaan syariah, investasi berkelanjutan, dan layanan digital berbasis akad syariah. Pengembangan produk baru bukan hanya soal fitur, tetapi juga bagaimana produk tersebut memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta nilai tambah bagi nasabah. Dengan menghadirkan produk yang inovatif dan tetap sesuai syariah, bank dapat memperluas pasar, meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat posisinya dalam industri keuangan. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang tepat diterapkan di Indonesia.
Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Di navigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi, dinamika pasar, serta kebutuhan masyarakat. Dukungan pemerintah, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan SDM juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan industri ini. Dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat inovasi produk, dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, Bank Syariah memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional ke depan. Perbankan syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi pilar utama sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa klik like, subscribe. Oh my god! Wow! Manfaat perbankan syariah. Inovasi dalam produk keuangan menjadi kunci untuk meningkatkan daya tarik bank syariah di tengah persaingan yang semakin ketat. Selain itu, produk tradisional seperti tabungan dan pembiayaan murabahah, bank syariah perlu menghadirkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Misalnya pembiayaan mikro untuk UMKM, kartu pembiayaan syariah, investasi berkelanjutan, dan layanan digital berbasis akad syariah. Pengembangan produk baru bukan hanya soal fitur, tetapi juga bagaimana produk tersebut memberikan kemudahan, fleksibilitas, serta nilai tambah bagi nasabah. Dengan menghadirkan produk yang inovatif dan tetap sesuai syariah, bank dapat memperluas pasar, meningkatkan loyalitas nasabah, serta memperkuat posisinya dalam industri keuangan. Perbankan syariah tidak hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga secara global. Memahami tren internasional dapat memberikan wawasan tentang strategi dan praktik terbaik yang tepat diterapkan di Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Di navigasi tantangan dan peluang dalam keuangan dan perbankan syariah di Indonesia itu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang regulasi, dinamika pasar, serta kebutuhan masyarakat. Dukungan pemerintah, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan SDM juga menjadi faktor penting dalam keberhasilan industri ini. Dengan memanfaatkan teknologi digital, memperkuat inovasi produk, dan menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, Bank Syariah memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian nasional ke depan. Perbankan syariah diharapkan tidak hanya menjadi alternatif, tetapi juga menjadi pilar utama sistem keuangan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Bagaimana? Belum mungkin. Jaga. Oh my god. Oh my god. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bagaimana lihat? Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.